Halo semuanya, salam sehat dari Madu Bajakah Premium Quality. Pada episode kali ini teman Bajakah akan membahas seputar benjolan pada tubuh. Apakah teman-teman semua ada yang mempunyai keluhan tersebut? Dan buat yang belum tahu, apa sih penyakit benjolan itu sebenarnya? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Bagaimana rasanya jika tiba-tiba mengetahui ada benjolan yang tidak pernah ada di tubuh Anda sebelumnya? Mungkin Anda akan merasa bingung, panik, mulai menerka-nerka penyebabnya, atau malah cuek dan tidak terlalu memedulikan benjolan tersebut. Benjolan atau tumor bisa muncul di bagian tubuh mana saja. Misalnya di kepala, belakang telinga, leher, tubuh, hingga kaki. Benjolan yang muncul bisa disebabkan oleh bawaan lahir atau kongenital, infeksi atau peradangan, trauma atau cedera, serta pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel tubuh atau neoplasma. Kebanyakan dari benjolan tersebut tidak berbahaya. Ciri-ciri benjolan yang berbahaya. 1. Kapan benjolan muncul? Benjolan yang sudah ada sejak lahir biasanya tidak berbahaya. Hemangioma adalah contoh benjolan bawaan lahir, kongenital, yang kebanyakan tidak membutuhkan penanganan. Benjolan ini akan mengecil dengan sendirinya seiring pertambahan usia. 2. Apakah diawali benturan atau cedera sebelumnya? Kebanyakan benjolan akibat cedera hanya merupakan memar otot biasa. Benjolan ini muncul akibat pecahnya pembuluh darah. Umumnya, benjolan akibat memar akan mengecil dengan sendirinya. 3. Apakah disertai infeksi? Benjolan akibat infeksi biasanya akan muncul dalam bentuk kumpulan nanah yang disebut abses atau bisul. Abses ini dapat diatasi dengan mengonsumsi obat antibiotik dari dokter atau dengan pembedahan kecil. 4. Seperti apa karakter benjolan? Terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk mengenali karakter benjolan yang muncul, antara lain. Apakah benjolan tersebut keras seperti batu atau kenyal seperti ujung hidung dan daun telinga? Apakah batas benjolan tegas? Batas benjolan yang tidak tegas hanya akan teraba seperti penebalan. Apakah permukaannya rata atau berbenjol-benjol? Apakah benjolan dapat digerakkan? Apakah benjolan cepat membesar? Perlu diketahui bahwa benjolan yang keras tidak dapat digerakkan, permukaannya tidak rata, dan tumbuh dengan cepat biasanya merupakan benjolan yang berbahaya atau tumor ganas. 5. Apakah disertai gejala lain? Munculnya gejala lain yang menyertai benjolan, seperti penurunan berat badan yang drastis, demam yang berkepanjangan, serta perasaan tidak semangat atau tidak bertenaga, dapat menandakan kondisi yang berbahaya. Tumor jinak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut lokasi tumbuhnya. Masing-masing jenis tumor jinak tersebut memiliki ciri yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda pula. Tumor terjadi ketika sel-sel dalam tubuh berkembang secara tidak terkendali, sehingga menimbulkan jaringan atau benjolan yang abnormal. Tumor bisa bersifat jinak dan ganas atau kanker. Tumor jinak umumnya tidak menyerang jaringan dan tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Tumor jinak biasanya juga tidak berbahaya dan cenderung tumbuh dengan lambat. Namun, ada juga sel tumor jinak yang tumbuh dengan cepat dan berukuran cukup besar, hingga mengganggu jaringan di sekitarnya. Jika sudah seperti itu, tumor jinak perlu ditangani dengan tepat. Jenis-jenis tumor jinak berdasarkan letaknya, tumor jinak bisa digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Lipoma. Lipoma merupakan tumor jinak pada jaringan lemak tubuh. Tumor jinak ini bisa tumbuh di bagian tubuh manapun, misalnya punggung, bahu, lengan, atau leher. Lipoma umumnya tampak berupa benjolan di bawah kulit yang berbentuk bulat, lunak, dan dapat digerakkan. Jenis tumor jinak ini seringkali tidak perlu diobati apabila ukurannya kecil atau tidak menimbulkan keluhan apapun. Namun, jika sudah membesar atau menimbulkan rasa nyeri, lipoma biasanya perlu dihilangkan dengan pembedahan. 2. Nevi. Nevi atau tahi lalat merupakan tumor jinak yang muncul di kulit. Tumor jinak ini bisa berupa bercak atau benjolan berwarna kecoklatan, kehitaman, atau merah muda.
Nevi umumnya tidak berbahaya dan tidak perlu dihilangkan. Akan tetapi, Anda perlu berhati-hati bila muncul tahi lalat baru yang ukurannya cepat membesar, meluas, berbentuk tidak rata, atau menimbulkan keluhan, seperti luka, gatal, atau sering berdarah. Tahi lalat yang demikian bisa jadi menandakan adanya kanker kulit melanoma. 3. Fibroid. Fibroid atau fibroma tumbuh di jaringan fibrosa atau jaringan ikat pada organ dan bagian tubuh tertentu. Tumor jinak jenis ini biasanya muncul di dinding rahim atau fibroid rahim. Meski tidak berbahaya, fibroid rahim bisa tumbuh cukup besar dan menimbulkan keluhan berupa perdarahan vagina yang cukup berat, sering buang air kecil, nyeri panggul, hingga masalah kesuburan. 4. Adenoma. Adenoma adalah tumor jinak yang terbentuk di jaringan epitel dan melapisi kelenjar atau organ tubuh. Polip di usus besar merupakan jenis adenoma yang paling umum terjadi. Selain di usus besar, adenoma juga dapat tumbuh di hati, kelenjar adrenal, kelenjar pituitari pada otak, atau kelenjar tiroid. Tumor jinak ini biasanya perlu ditangani dengan operasi karena berpotensi untuk menjadi ganas atau kanker. 5. Mioma. Mioma adalah jenis tumor jinak yang umumnya tumbuh di dinding pembuluh darah atau otot polos, seperti pada rahim, lambung, atau saluran pencernaan lainnya.